Setelah mendengarkan ceramah-ceramahnya ini, tambah yakin kalau sebenarnya pembatalan nasab ini berasumsi cabang pribadi saja. Setelah baca kitabnya, tambah yakin nahwu sorofnya banyak yang salah. Wah, ini tapi ngarang mensyarahi alfiyah, tapi nulis kok salah ya. Balaghahnya ada yang salah, usul fikihnya apalagi. Terus mengutip sebagian pendapat Imam Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Nah, tambah berani, akhirnya buat video nantang diskusi. Mungkin video itu viral sehingga terdengar oleh pihak keluarga Kesultanan Banten. Kefar Rozi nelpon, siap beneran ya, akhirnya disuruh ke sana Ustadz gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babel Lukmanhar. Sahabat di mana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan berikan keberkahan dalam segalanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ada seorang macan NU yang biasa dipanggil Abah, ini mendapat julukan sebagai budak Yaman dan sebagai jongos Habib. Tapi Abah ini dengan senang hati dan menerima. Abah ini atau macan NU ini yang berhadapan dengan jamaah Banten. Baik sahabat, sebaiknya kita simak saja videonya bagaimana beliau berhadapan dengan jamaah Banten. Ingat sahabat, simak sampai selesai. Ya, saya juga agak tidak tahu Ustaz, kenapa kok bisa Al-Fakir yang terpilih. Pokoknya waktu itu malam-malam ditelepon adiknya Buya Qurtubi, Kiai Fahrul Razi ya. Nah, beliau nelpon itu setelah viral Al-Fakir buat video tantangan diskusi. Nah, awalnya sempat khawatir. Kenapa khawatir? Karena yang Al-Fakir yakini dari dulu kiai-kiai itu mengakui nasab habaib gitu. Kok ada yang membatalkan, berarti kan keren berarti ilmunya berarti. Awalnya masih agak ketar-ketir saya gitu. Nah, saya mulai berani gara-gara melihat karya dan ceramahnya. Ceramahnya kok narasinya kayak gini. Mulai berani beliau. Orang alim sama enggak itu Pak bisa kita bedakan dari cara ngomongnya. Orang alim dan tidak kita bisa tahu dengar dari cara ceramahnya. Setelah mendengarkan ceramah-ceramahnya ini, tambah yakin kalau sebenarnya pembatalan nasab ini berasumsi cabang pribadi saja. Setelah baca kitabnya, tambah yakin nahwu sorofnya banyak yang salah. Wah, ini tapi ngarang mensyarahi alfiyah, tapi nulis kok salah ya. Balaghahnya ada yang salah, usul fikihnya apalagi. Terus mengutip sebagian pendapat Imam Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Nah, tambah berani, akhirnya buat video nantang diskusi. Mungkin video itu viral sehingga terdengar oleh pihak keluarga Kesultanan Banten. Kefar Rozi nelpon, siap beneran ya, akhirnya disuruh ke sana Ustaz gitu. Masalah saya dipanggil jongos Yaman Ustaz gini, budak Yaman ya panggilan itu, jabatan Yaman gitu. Panggil jongos Ya, jongos santai aja, siap. Sayyidina Ali aja mengatakan begini, ana abduman allamani harfan wahida, aku adalah budaknya orang yang pernah mengajari aku satu huruf. Sayyidina Ali ngajari satu huruf, beliau rela disebut dengan budak. Saya tahu bahwa di dalam sejarah para habaib telah menjadi gurunya para ulama Nusantara, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Ki Haji Hashim Asy'ari, Ki Khalil Bangkalan, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Kiai Maimun Zubair dan kiai-kiai. Karena mereka adalah guru-gurunya guru saya, maka saya lebih pantas. Mungkin kalau ada kalimat yang lebih jelek daripada budak, sematkan saya dengan itu, tidak apa-apa. Siap disematkan. Kalau Sayyidina Ali saja diajari budak. satu huruf siap dikatakan budak, apalagi yang mengajari guru-guru saya, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Syafi'i saja rela disebut Syiah. Kalau mencintai Ahlul Bait itu bisa disebut dengan Syiah. In kana rafdhan hubbu ali Muhammad falyashhadits thaqalani anni rafidi. Kalau mencintai Ahlul Bait Nabi disebut dengan Rafidhah Syiah.
maka saksikanlah jin dan manusia bahwa saya adalah Syiah, kata Imam Syafi'i. Maka bolehlah untuk saya rubah sedikit nazam ini menjadi ingkana abdan hubbu ali Muhammad falyashhadi thaqalani anni abdi. Kalau mencintai ahlul bait Nabi disebut dengan budak, maka saksikanlah jin dan manusia bahwa saya adalah budak. Begitu saudara. Gitu Ustaz. Masya Allah. Ya, silakan kepada para hadirin jasa yang ingin bertanya. Ayo depan Ustaz. Sebutkan nama dan dari masjid musola mana atau dua Ustaz Jamswar. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Perkenalkan saya Hidayat dari Musola Nurul Hikmah Kampung Raden. Kebetulan saya CS-nya Sekjen zaman masih bocah kecil ya. Mohon izin Kiai, bukan mau debat tapi mohon pencerahan terkait nasab, garisnya itu dari bapak ataukah dari ibu, karena sebagian dari masyarakat Indonesia ada yang menggunakan dari ibu, dan kalau kita bicara habaib sampai ke Rasul itu dari Sayyidatuna Fatimah yang jelas-jelas adalah perempuan. Mohon pencerahan, terima kasih. Silakan Ustaz Jamswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Jamswar dari Majelis Al-Buraq Cikeas Nagrak, ingin bertanya kepada Gus Wafi. Yang ingin saya pertanyakan begini Gus, para habaib sudah lama hadir atau datang ke Indonesia itu udah berpuluh-puluh tahun, dan kenapa baru sekarang nasabnya dipermasalahkan? Itu yang satu. Yang kedua, sikap kita bagaimana kepada orang-orang yang membenci ahli nasab? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, nasab. Kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi, kata Rasulullah. Nasab itu dari jalur laki-laki. Lalu bagaimana keturunan Rasulullah ini kan dari jalur perempuan? Memang ada beberapa perempuan yang dikecualikan dalam syariat. Sayyidah Fatimah, kemudian ibunya Nabi Isa, Maryam. Nah, itu yang dikecualikan dalam syariat ya. Tetapi hakikatnya yang perempuan ya juga cucu Nabi. Hakikatnya ya. Ini kan kita belajar ilmu nasab kan. Ilmu nasab yang kita pelajari. Tapi hakikatnya ya tetaplah sama dengan saya Pak, punya cucu laki-laki, cucu perempuan. Yang perempuan ya juga cucu saya gitu. Ya. Tapi secara ilmu syariat, dan ini tradisi ini bukan dari Islam saja, sudah dari tradisi Semitik dulu. Makanya Nabi Yakub alaihi salam punya anak 13. Satu ini perempuan, jarang disebutkan ini, namanya Dinah. Ya, Dinah, satu perempuan. Yang lain laki-laki semua. Ruben, Binyamin, Yusuf, Yehuda, Lewi, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang sambung yang disebut dengan Bani Israel yang laki-laki, yang Dinah ini enggak disebut. Jadi bukan tradisi mulai sejak Islam, sudah dari dulu yang namanya nasab itu ya dari jalur laki-laki. Lalu ada orang yang mengatakan begini, tidak boleh menikah dengan syarifah seumpama. Begini. Itu kan kajian fikih sebenarnya. Kalau mau jujur ulama khilaf. Tetapi begini, kenapa Ba'alawi ini dikatakan as-sahhun nasab? Karena Ba'alawi dari dulu ketat memang. Mereka benar-benar menjaga kalau syarifahnya tidak boleh nikah dengan selain yang sama-sama habaib. Itu makanya mereka disebut as-sahhun nasab. Benar-benar dijaga keturunannya begitu. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, kalau saya pribadi menganggap istri-istri Rasul dan putri-putri Rasulullah dan cucu-cucunya yang perempuan itu saya anggap ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Itu saya. Jenengan punya dalil lain tidak apa-apa. Mereka adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Masa saya harus menikah dengan ibu saya? Kan tidak, kan seperti itu. Nah, itu. Tapi kalau secara fikih ya khilaf. Secara fikih khilaf. Jadi ada orang, nah sekarang ini orang pembatal nasab ini karena dari jalur ayah jadak ngena, mereka pakai jalur ibu, mau bergaya Nabi Isa semua sekarang. Cuma bedanya mereka agak disalib gitu. Ya. Oh ini bin Utsman itu kakek dari ibunya, yang nomor 4 lagi.
kok bisa ini ya? Ayahnya sendiri ditanyakan sama Bang Haji Umairama, siapa nama ayahnya, muter-muter kayak gangsing. Sarman gitu kan cepet kan ya. Oh, Samun tah gitu, karena ada dua, kalau di rapotnya namanya Samun, kalau kata tetangganya namanya Sarman. Wah ini kok hasil silang kata saya. Nah, ibunya namanya Aminah di rapotnya, tapi dilihat di silsilahnya Aminah ternyata nama neneknya. Loh masa ayahnya watik syubhat dengan neneknya kata saya. Nah ini kan gak jelas berarti kan, gitu loh, gak jelas. Nah, inilah memang golongan nasab-nasab gak jelas ini yang suka membantah nasab yang sudah jelas gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Unen Harmidin dari Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Saya langsung saja Gus ya. Kalau kita melihat keilmuan seseorang, kita bisa melihat dari debatnya. Wah iya, dia ilmunya banyak nih. Kalau kita lihat keilmuan seorang penceramah, kita bisa lihat cirinya. Wah, ceramahnya kayaknya ilmunya kurang nih. Kita kan tahu ya cirinya itu ya, dari dua itu. Nah, tapi saya bingungnya melihat ciri Habib itu. Wah dia Habib bener nih, atau Habib bohongan. Itu bagaimana Gus? Bisa nggak kita melihat bagaimana ciri dari Habib itu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, tidak bisa memang. Apalagi kalau datang ke Pontianak, wajah habaib kayak orang Jawa semua. Rata-rata Al-Qadri lagi kalau di Pontianak itu. Jadi memang harus tanya dulu sih ya, tanya dulu apa Habib apa bukan, marganya apa. Kalau memang iya dan kita curiga karena melakukan keonaran seumpama, laporkan ke Rabithah Alawiyah, selesai sebenarnya. Pasti akan ditindak tegas itu. Siapapun Habibnya pasti dapat teguran nanti. Dan yang apa namanya itu, oknum-oknum para habaib itu yang menjadi kambing hitam, selalu dijadikan kambing hitam oleh pihak-pihak pembatal nasab ini, bukan berarti gak pernah ditegur, sudah berkali-kali ditegur gitu. Tapi memang ada yang mendengarkan teguran itu, ada yang tidak, ada yang taat dan ada yang tidak, seperti itu. Jadi untuk cara membedakannya kita harus paham ilmu nasab. Makanya dulu kalau ada ulama nasab, kemudian ada orang datang, seorang sayyid, orang ahli nasab ini akan bertanya begini, kamu sayyid apa bukan? Kalau dia menjawab sayyid, maka ada beberapa pertanyaan nanti. Am anta min Hasani, am min Husaini, am min Abbasi, am min Muhammadi, gitu. Muhammadi berarti dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, putra Sayyidina Ali dari istri yang bukan Sayyidah Fatimah, punya anak Muhammad bin Al-Hanafiyah. Tapi istri Sayyidina Ali ini namanya Fatimah juga, tapi Al-Hanafiyah gitu, punya anak Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kalau Abbasi dari Abbas, kalau Husaini dari Sayyidina Husain, kalau Hasani berarti dari Sayyidina Hasan. Kalau dia nanti jawab ana min Husaini, aku dari Husain, maka nanti akan bertanya lagi, Husain ini punya anak Ali Zainal Abidin ya. Dari Ali Zainal Abidin melahirkan beberapa anak, kamu dari jalur mana? Terus ditanyakan seperti itu sampai ayahnya. Itu kalau dulu. Jadi tidak ada dulu pertanyaan begini, mana kitab sezamannya? Itu gabrul itu ya. Kalau seperti itu Pak, bayangkan ya. Saya sampai mencari itu dalam sejarah itu. Pertanyaan ahli nasab itu, mana kitab sezamannya? Repot. Wali Songo semuanya tidak ada kitab sezaman Pak, karena tradisi nulis itu baru datang di Indonesia. Sunan Gunung Jati itu paling banyak nuskhohnya, salinannya paling banyak karena beliau sultan dulu. Orang Indonesia itu kalau kaya nyari saudara itu mudah Pak, kalau miskin jangankan saudara, iblis gak terlalu nyapa itu biasanya kalau di Indonesia itu. Ya seperti itu Pak ya. Mungkin yang lain. Terakhir, pernyataan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ada yang dari musola mana,
Kalau nama saya Haji Awing, saya mantan caleg. Ya. Ya, pertanyaannya jadi begini. Durasi. Sebetulnya apa sih yang membuat jadi antara, katanya kan Wali Songo nggak punya keturunan, kemudian katanya bahwa sampai ada mengubah-ngubah apa tuh makam, diubah-ubah sehingga berusaha untuk memutuslah bahwa yang saya dengarkan bahwa Wali Songo itu bukan merupakan keturunan dari, tidak punya nasab ke Rasulullah gitu. Apa benar Wali Songo itu tidak punya nasab ke Rasulullah? Itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Saya mantan caleg ya, ingat. Iya. Saya bukan dari Yes. musola mana-mana gitu ya. Silakan Terima kasih. dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Gus Wapi sekaligus closing statement. Ya, ini ada pandangan yang perlu diluruskan, dan ini memang banyak yang salah. Dikira kalau cucu Nabi itu pasti baik, itu salah pandangan itu. Anaknya Nabi Nuh ini masuk neraka, Kan'an namanya Pak. Nabi Nuh itu punya 4 anak, Ham, Shem, Yafet, Kan'an. Kan'an anak terakhir. Kalau menurut orang Yahudi, Kan'an ini cucu, bukan anak, anaknya Ham. Nah, gak ada jaminan kalau cucunya Nabi mereka pasti akan mengajarkan gak ada. Ada itu kiai yang bilang seperti itu. Kalau memang mereka cucu Nabi, mereka tidak mungkin jualan minyak. Loh, emangnya mau jualan apa? Kapal perang. Ya. Itu statement yang kurang tepat. Gak ada. Kalau cucu Nabi itu orangnya pasti soleh, gak ada. Yang dijamin dari dosa hanya Rasulullah dan para Nabi yang 25 itu. Yang wajib kita ketahui. Sebenarnya Nabi itu ada 124.000. Yang jadi Rasul ada 313. Itu saja yang maksum. Tidak ada anak cucu Nabi itu maksum terjaga dari dosa. Tidak ada. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran kalau memang dia itu keturunan Nabi, tidak mungkin dia itu orangnya sembrono. Loh, di dalam Al-Quran berarti orang yang punya pemikiran seperti ini jarang hatam baca Quran biasanya. Coba buka di surah Al-Ahzab. Ya nisa'an Nabi lastunna ka'ahadihin. Kan begitu kan? Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti yang lain. Kalau kamu sampai melakukan fahisyatan mubayyinah, melakukan kekejian, dosa, maka yudha'af lahul adzab di'afain. Maka dosanya dilipat gandakan. Habib kalau melakukan dosa, dosanya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Karena dia panutan. Seharusnya jadi panutan kok nakal, kan begitu. Ya. Jadi tidak ada jaminan cucu Nabi itu soleh, tidak ada. Tidak bisa Pak, tidak bisa memang. Loh, saya kalau sampai menyebutkan kiai banyak loh yang seperti itu, yang lebih parah banyak. Gitu. Bahkan di rumah Pak, saya itu terkenal penentang anaknya kiai. Gus. Saya tuh paling benci kalau ada Gus itu sok-sokan itu. Beneran Pak. Ada Gus biasanya ya naik king Pak. Tahu king? Suaranya king ini kan bisa bangunin orang sahur Pak. Ya. Itu saya benci ketika ada orang bilang begini, oh itu anaknya kiai nanti akan jadi kiai juga itu meskipun nakal. Kata siapa? Mana dalilnya itu? Kalau anaknya kiai nakal nanti jadi kiai juga, itu dari mana dalilnya? Kadang kita difanatikkan sesuatu yang seperti itu. Ya. Yang menghormati gak salah kan, sudah menghormati kan, kita kan gak salah kan menghormati soalnya. Tapi mengatakan kalau anaknya kiai nakal nanti akan jadi kiai juga, itu saya tidak setuju. Saya siap debat 3 hari 3 malam itu. Wah. Live seluruh dunia begitu kan, kayak gayanya Isana itu orang Banten itu. Lantang ini si Abah, subhanallah. Kalau ada Habib contohnya, Habib ini Siap nakal debat ya. 3 malam. Biasanya muda itu. Live dunia. Gayanya kayak artis, rokokan. Subhanallah, luar biasa. Pokoknya kayak orang fasik lah gayanya gitu. Tidak menunjukkan pendakwah sama sekali gitu. Lalu mengatakan, "Wuh, ini nanti pasti diampuni, pret," kata saya. Enggak, sejak kapan di pondok pesantren bertahun-tahun tidak pernah dia jadi seperti itu.
Kita cuma menghormati. Kalau salah ditegor, beb, antum 2 kali lipat beb dosanya beb kalau melakukan salah beb. Jadi kadang kita salah dalil Pak, dalilnya sudah benar tapi yang megang salah. Contoh Pak ya, kita kalau bertamu dan ada dalil fal yukrim doifahu, betul? Itu dalil pemilik rumah Pak ya, jangan dipegang tamu ya. Kalau dipegang tamu nanti sertifikat rumah diminta juga Pak, gitu. Fal yukrim doifahu, hormatilah tamumu. Ini dalil pemilik rumah. Kalau dalilnya tamu apa? Ad-doif kal mayyit Pak. Tamu itu seperti mayat, maksudnya apapun yang disuguhkan oleh pemilik rumah harus ikhlas. Pemilik rumah punya dalil, muliakanlah tamumu, maka apapun semampunya kita keluarkan agar tamunya senang. Ini kalau dibalik megang dalilnya bahaya ini Pak. Yang tamu pengen makanan banyak, yang punya rumah cuma ngeluarin air tok, padahal di belakang banyak gitu. Sama seperti kasus sekarang, khairukum li ahli min ba'di, kata Rasulullah. Paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati, kata Rasulullah. Ini dalilnya kita, jangan dipegang Habib. Kalau dipegang Habib nanti dia itu gila hormat Pak, begitu. Nah, dalilnya Habib apa? Yang ketat-ketat itu dalilnya Habib, kayak ayat surah Al-Ahzab barusan. Kemudian lau saraqat ibnati Fatimah laqattu yadaha, andaikan Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini dalil yang harus dipegang para habaib agar mereka hati-hati, tidak gila hormat. Tapi gila menghormati itu yang lebih baik. Gila menghormati lebih baik daripada gila hormat. Itu dalilnya habaib yang ketat-ketat ini. Dalil kita itu khairukum li ahli min ba'di, paling baiknya kalian yang baik kepada keluargaku setelah aku mati. Kalau dibalik megangnya, kita megang yang itu, lau sarqat ibnati Fatimah laqattu yadaha, beb, jangan sok-sokan beb. Antum kalau salah dipotong juga tangannya Habib, tengkar akhirnya. Yang Habib minta dihormati, loh sembunyi, dalilnya salah gitu. Sama-sama benar tapi yang megang salah.